want to be 30. 30 and flirty and thriving. 30 and flirty, 30 and flirty and thriving. Saat itu tahun 1987. Sebagaimana anak remaja pada umumnya, Jenna sangat ingin berteman dengan gadis-gadis populer di sekolahnya. Ia bermimpi untuk bisa menjadi bagian dari Six Chicks, geng gadis populer yang dipimpin oleh Tom-Tom yang licik. Di hari ulang tahunnya yang ke-13, ia mengundang geng Six Chicks dan gebetannya Chris Grandy. Tom-Tom bilang mereka semua akan datang ke pesta ulang tahun Jenna, asalkan Jenna mau membuatkan tugas sekolahnya. Sahabat Jenna, Matt, sangat tidak menyukai geng Six Chicks. Ia berusaha menasihati Jenna, tapi Jenna ngotot ingin populer dan menjadi bagian dari geng Six Chicks. Jenna sedang menarikan tarian Thriller Michael Jackson ketika Matt datang dan memberikan sebuah hadiah untuknya. Hadiah itu adalah sebuah miniatur rumah dengan banyak gambar Jenna di dalamnya. Matt yang sangat menyukai Jenna menghabiskan 3 minggu untuk membuatkan rumah imut itu. Ia juga memberikan sebungkus debu harapan yang katanya bisa mengabulkan apapun harapan Jenna. Jenna sangat senang dengan hadiah itu, tapi segera menyimpannya ketika geng Six Chicks datang ke rumahnya. Chris Grandy, cowok yang Jenna taksir pun juga datang. Pesta berjalan kurang menyenangkan dan garing. Geng Six Chicks tidak suka musik yang disetel oleh Matt. Matt pamit ke Jenna untuk ke atas sebentar mengambil alat musiknya. Supaya terlihat keren, Jenna agak menghina Matt. Tom-Tom mengerjai Jenna. Ia memintanya masuk ke dalam lemari dan menunggu Chris Grandy untuk menciumnya di dalam. Jenna menunggu dengan semangat, tapi geng Six Chicks dan Chris Grandy malahan bergegas meninggalkan pesta Jenna. Matt bertanya kepada Tom-Tom apa yang terjadi. Tom-Tom bilang kalau Jenna menunggunya di dalam lemari. Ketika Matt masuk, Jenna menyebut nama Chris. Matt pun kaget. Jenna membuka penutup matanya dan marah. Ia menuduh Matt lah yang sudah membuat teman-temannya pergi. Jenna semakin marah dan masuk kembali ke dalam lemarinya. Ia berharap untuk segera berusia 30 tahun, cantik dan sukses. Saat berulang kali mengatakan harapan itu, debu harapan jatuh ke atas kepalanya. Keesokan harinya Jenna bangun tidur dan begitu kaget ketika melihat sosoknya di depan cermin. Ia kini sudah dewasa. Di depan, sebuah mobil sudah menunggunya untuk mengantarnya ke kantor tempatnya bekerja. Sesuai harapannya, Jenna kini tumbuh menjadi wanita cantik dengan karir yang sukses di sebuah majalah besar bernama Poise. Bahkan Lucy alias Tom-Tom kini bekerja bersamanya. Jenna dan timnya rapat mengenai majalah saingan, Sparkle, yang selama 7 bulan berturut-turut sudah meniru ide mereka dan malah keluar sebagai majalah yang lebih laris daripada Poise. Jenna masih bingung dengan semua itu dan berlari ke ruangannya. Ia meminta asistennya untuk mencari alamat sahabat lamanya yaitu Matt. Jenna pun langsung mengunjungi Matt. Matt kini seorang fotografer. Ia mengatakan kalau mereka sudah putus hubungan dan tidak berteman lagi sejak lama. Matt lalu mengantar Jenna kembali ke apartemennya. Matt bilang kalau di sekolah, Jenna menjadi kepala geng Six Chicks, jadi ratu prom, dan berkencan dengan gebetannya, Chris Grandy. Malam itu Jenna akan pergi ke acara pesta majalah Poise. Ia mengajak Matt untuk hadir jika ia ada waktu. Di dalam lift, Jenna menyapa gadis remaja bernama Becky. Gadis itu bingung karena selama ini Jenna mengacuhkannya. Pesta berjalan kurang menyenangkan. Bos Jenna, Richard, merasa stres. Tapi Jenna mengubah keadaan dengan mengajak semua untuk menari Thriller. Matt juga hadir di saat-saat terakhir dan menari bersamanya. Di kantor, Richard memberi kabar buruk. Majalah Poise semakin kalah populer dengan majalah Sparkle dan diputuskan untuk mendesain ulang seluruh konsepnya. Jenna menerima tantangan itu. Pete, suami salah seorang koleganya, mengunjungi Jenna di dalam ruangannya. Ia kaget ketika tahu Pete selama ini berselingkuh dengannya. Jenna lalu menghajarnya. Sambil berjalan keluar, secara tidak sengaja Jenna mendengar Lucy akan membuat presentasi tandingan diam-diam di belakangnya. Tapi dari percakapan itu, ia jadi tahu kalau selama ini ia adalah orang yang bekerja dengan licik. Di jalan, Jenna bertemu dengan Matt dan tunangannya Wendy. Melihat itu, Jenna patah hati. Ia pun menghabiskan waktu dengan pacarnya yang adalah seorang atlet hoki. Di lain waktu, Jenna meminta Matt untuk menjelaskan apa yang terjadi di hari ulang tahunnya yang ke-13.
Matt menjelaskan kalau Jenna marah ketika tahu teman-teman populernya pergi dan melempar hadiah miniatur rumah yang Matt buatkan untuknya. Sejak saat itu, mereka pun berhenti bersahabat. Merasa sedih, Jenna kembali ke rumah masa kecilnya. Ia bernostalgia dan juga menghabiskan banyak waktu dengan kedua orang tuanya. Terinspirasi oleh buku tahunannya, Jenna memutuskan untuk menyewa Matt sebagai fotografer majalahnya. Poise akan ia ubah menjadi majalah dengan konsep baru yang lebih manusiawi. Hari presentasi tiba. Bos tidak menyukai ide dari Lucy, tapi konsep yang diajukan oleh Jenna sangat disukai. Lucy yang kesal menyelinap masuk ke ruangan Jenna. Ia melihat amplop dari majalah Sparkle yang ditujukan untuk Jenna. Tak lama, Matt datang untuk menemui Jenna. Tapi Lucy berbohong kalau Jenna tidak akan menggunakan foto-fotonya. Lucy lalu memintanya untuk menandatangani surat rilis foto supaya bisa menggunakan foto-foto Matt di katalog. Jenna datang ke apartemen Matt untuk memberi kabar baik mengenai konsep majalah dan foto yang disetujui atasannya. Tapi Wendy ada di sana dan mengatakan kalau besok mereka akan menikah. Keesokan harinya, bos mengatakan kalau konsep ulang Poise dibatalkan karena Lucy menjual konsep dan foto-foto Jenna ke majalah Sparkle. Ia pun kini sudah menjadi kepala editor di sana. Saat mau mengkonfrontasi Lucy, Jenna malah menemukan fakta kalau selama ini dia sendirilah yang sudah selalu membocorkan ide-ide Poise ke majalah Sparkle. Merasa kacau, Jenna memutuskan untuk pergi ke pernikahan Matt. Di dalam taksi, ia malah bertemu gebetannya di zaman dulu, Chris Grandy, yang kini jadi supir taksi. Jenna mengungkapkan perasaannya kepada Matt, tapi Matt mengatakan kalau waktu tidak bisa diputar. Kini, ia harus menikah dengan Wendy. Jenna merasa sedih. Ia meminta miniatur rumah yang dulu Matt buatkan untuknya. Di teras rumah, Jenna menangis. Ia berharap bisa kembali lagi ke usia 13 tahun. Dan saat mengucapkan harapannya, angin menghembuskan debu harapan. Jenna membuka matanya. Ia kembali lagi ke hari ulang tahunnya yang ke-13. Merasa sangat senang, Jenna langsung mencium Matt. Ia juga merobek laporan yang ia kerjakan untuk Tom-Tom dan mengajak Matt pergi keluar bersamanya. Maddie! What you doing? Come on. The pot and kettle all by yourself from now on. Biatch. Waktu pun berlalu. Matt dan Jenna menikah. Mereka tinggal di rumah dengan desain yang mirip dengan miniatur rumah yang Matt buat untuk Jenna belasan tahun lalu. Film pun berakhir.